Jadi beberapa saat yang lalu pelari-pelari itu dibikin terbingung-bingung nih sama hadirnya satu sepatu mystery shoes dari Asics dengan warna putih polos kayak gini nih. Tapi sekarang ternyata misterinya udah terpecahkan. Ini adalah Asics Gel Nimbus 25. Hai fams, balik lagi di Run Hood Gear Review bareng gue, Tony, Otoy, dan juga Dipta. Diptanya nggak ada. Sekarang emang sih misterinya udah terpecahkan. Tapi malah sekarang gue yang bingung. Menurut gue, kenapa warna yang ini malah nggak ada ya? Misteri sih buat gue. Seperti biasa, kita akan review sepatu ini dan akan kita pecah menjadi 3 babak, menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hal yang kita suka, hal yang kita kurang suka, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung aja ke hal yang gue suka. Pertama, bagian upper. Jujur, semua di uppernya ini gue suka. Suka banget. Nyaman parah. Baik dari segi collar, heel collar dengan penuh bantalan kayak gini, fabric di bagian upper sampai tang. Tangnya tuh ada sesuatu yang pengen gue tunjukin, tapi gue nggak tahu nih kalian bisa kelihatan atau enggak. Jadi, tangnya ini, dia ngiket sampai ke bagian mata kaki ke dalam. Jadi kaki bener-bener kepegang sama si tangnya itu sendiri. Dan ini narik ke bagian kanan kirinya. Jadi di saat kalian ngencengin, kanan kirinya ikut ngencengin, jadi fitnya makin pas. Terus ada detail yang menarik di bagian tang, ini mengesampingkan ngobrolin masalah comfort dulu ya. Jadi ternyata sepatu ini juga menjadi tanda Nimbus tuh udah ada selama 25 tahun untuk pelari-pelari di dunia. Kalau di sini, dia tuh nulis 25 years of premium comfort. Dan menurut gue, tulisan di sini sangat mewakili dengan produk Asics Nimbus Gel 25 ini. Everything about it's very comfort atau comfortable atau comfort, nyaman. Kalau misalkan kalian di bagian sini ada tulisan pure gel. Nah, ini juga bagian midsole yang menjadi hal yang gue suka. Kalau di Asics Gel Nimbus 24, gelnya itu ada di bagian heel dan juga di bagian forefoot. Nah, di Nimbus 25 ini ada perbedaan signifikan nih di sini. Gelnya tidak ada lagi di bagian mid ke depan, itu udah nggak ada, tapi sekarang gelnya difokusin ke bagian heel. Maka kalau kalian lihat di bagian heelnya agak tebel. Ini gue rasa, menurut gue ya, buat kalian heel striker atau mid striker akan kebantu banget nih sama pure gel ini. Kenapa? Karena gue ngeliat satu potongan video dan menurut gue menarik banget. Jadi tuh ada satu gue nggak tahu ya, mungkin kayak uji coba gitu. Jadi bagian pure gelnya nih, gel yang di dalam si heel ini kayak dibongkar, terus ditaruh di atas meja, terus ada orang jatuhin telur ke gel itu. Dan ternyata telurnya tuh nggak pecah dan malah nempel kayak pup. Dan itu menurut gue sensasi seperti itu bener-bener kerasa di saat lo pakai sepatu ini. Baik lo heel striker maupun mid striker, di saat lo landing, lo bener-bener kerasa reduce banget sama si pure gel itu sendiri. Nah, uniknya sekarang di bagian depannya dia fokus make FF Blast Plus. Kalau generasi-generasi sebelumnya mungkin banyak yang make FF Blast doang gitu, belum ada plusnya. Yang ini udah ada make plusnya. Nah, kalau kesimpulan gue, menurut gue ya, gue nggak tahu sih, belum nanya sama insinyur si Asics-nya. Jadi kalau saat kita landing, mid atau heel kan akan direduce sama si pure gelnya. Nah, di saat kita pengen traction ngedorong ke depan, si FF Blast ini yang punya permukaan empuk juga tapi lebih responsif akan ngebantu ngedorong. Jadi kalian nggak ngerasa kayak nggak dapat energy returnnya, karena si FF Blast ini akan ngebantu kalian buat ngedorong untuk sebagai energy return. Itu menurut gue cukup menarik sih, tapi gue harus nanya lagi ya, itu kayak kesimpulan gue doang. Terus ada findings yang menarik nih, atau enggak ada informasi yang menarik juga. Asics Gel Nimbus 25 ini juga menjadi produk Asics dengan promise sustainability-nya tuh banyak banget. Contoh, di bagian midsole, 20% dari materials di midsole-nya itu terbuat dari bahan yang biodegradable. Nanti ada tulisannya di sini, gue takut salah. Jadi itu bahan yang bisa didaur ulang. Dan bahan-bahan lainnya terbuat dari bahan yang recycled. Itu 20% dari yang di bagian midsole. Di bagian upper itu lebih gila lagi. Katanya sih mereka nilon di bagian upper ini 90%-nya terbuat dari bahan yang sudah didaur ulang. Jadi hampir keseluruhan sepatu ini terbuat dari bahan daur ulang atau bahan yang bisa diuraikan kembali. Jujur banyak banget sih hal yang gue suka terhadap sepatu ini, cuman bagian upper sama bagian si midnya itu udah mewakili terhadap apa keseluruhan sepatu ini yang gue suka. Terus apa sih yang gue kurang suka? Gue nggak tahu siapa yang gue nggak suka. Kalau kita timbang untuk size 42,5, ini lagi dipakai 42,5.
Dia ada di berat 291,9 gram, ya taruhlah 292 gram. Jadi buat kalian yang terbiasa sama sepatu-sepatu lightweight, mungkin akan merasa sedikit ketidaknyamanan karena sepatu ini cukup berat. Tapi balik lagi, sepatu ini kan memang bukan ditujukan buat sepatu untuk speed atau buat kecepatan. Nah, ini akan berlanjut ke kesimpilin kita. Kesimpilinnya, kalau menurut Asics, ini adalah sepatu yang bisa digunakan untuk every purpose kecuali buat race. Dan menurut gue, dari hasil uji coba berbagai jenis lari, gue malah menemukan sepatu ini paling cocok digunakan buat recovery run. Kenapa? Karena di saat recovery tentunya kita pengen mengurangi stres terhadap kaki. Stres untuk kaki kan biasanya datangnya dari impact gitu ya. Ya buat yang biasa sama sepatu karbon atau sepatu tipis di saat latihan speed atau interval atau tempo, kita tuh butuh tuh waktu buat kaki istirahat, tapi di sisi lain kita butuh active recovery. Dan menurut gue sepatu ini, sepatu yang menjawab kebutuhan untuk tipe lari tersebut. Buat long run pun menurut gue nice. Dan kalau masalah comfort, the shoes is top notch sih menurut gue. Ini sepatu ternyaman atau enggak maximum cushion shoes yang gue coba sejauh ini yang paling nyaman. Dan ada fakta menarik lagi, jadi ada satu laboratorium independen namanya Biomechanics Lab. Dia tuh banyak ngelakuin uji coba ke banyak jenis sepatu lari gitu ya. Dan di saat mereka menguji coba sepatu ini dengan berbagai matriks dan berbagai formula perhitungannya, sepatu ini sampai saat ini menjadi sepatu paling nyaman menurut Biomechanics Lab tersebut. Dan kalau gue pribadi sih, gue mengamini kata-kata dia ya, karena nyaman banget, kayak lari di atas awan. Nimbus. Terus dibanding Nimbus-Nimbus sebelumnya, mungkin ini menjadi Nimbus dengan desain keseluruhan yang paling modern sih, dan cukup keren. Nggak lagi terlalu old school. Cuman, kembali lagi ada satu misteri lagi sih buat gue yang tadi gue bilang. Colorway-nya nice menurut gue. Nggak yang gimana-gimana banget. Biru, bagus. Birunya pun juga biru, bukan biru yang gitu. Tapi balik lagi, menurut gue colorway ini tuh keren banget sih. Kebayang nggak sih lo misalkan, ini nih, ada jahitan bordiran logo Asics tetap putih juga. Terus di sini ada aksen-aksen dikit pure gel dan FF Blast-nya. 25 years of premium comfort-nya warna hitam. Logo Asics di sini putih juga. Aduh, keren banget sih. Tapi ini tetap nggak buruk kok, keren. Asli. Selain warna biru ini, kita juga ada warna-warna lainnya nih, misalkan kalian penasaran. Ada warna hitam, all black, di bagian midsole-nya tuh ada kayak splatter gitu ya. Sama di sini ada warna yang mungkin colorway-nya lebih soft, mungkin lebih diminati sama pelari wanita. Karena pas gue lihat cek website Asics juga ada kayak 10 lebih gitu kombinasi warna lainnya gitu. Jadi menurut gue, lu yang punya preferensi warna vibrant atau cowok bumi, cowok mamba, cowok kue, cowok apa lagi sih? Terus mungkin kalian pernah, kalau misalkan kalian inget-inget di pas sepatu ini masih menjadi mystery shoes warna putih, kita pernah first review, tapi reviewnya pada saat itu belum intens penggunaannya. Gue nggak tahu sih, tapi di sini bantalannya cukup ada banget dan tebel, dan itu benar-benar dari sini, dari bagian tumit atau mata kaki gitu ya, all the way ke belakang sampai ke tumit satunya lagi. Dan itu bikin kaki lo kelok, tapi di kuncinya pun nggak ngerasa kayak kepres atau keikat gitu ya, karena bantalan ini empuk banget. Sepatunya udah lah ya, sepatunya menurut gue ini top notch, 9 dari 10, 9,5, 9. Tapi ada hal menarik lain lagi yang gue temuin sekarang di kotaknya. Nah, jadi tuh di sini ada tulisan lighter footprint for a brighter tomorrow. Cuman informasi di sininya sih yang bikin gue lumayan kagum mengenai kayak kepedulian mereka terhadap mulai menggunakan fabric atau enggak cara memproduksi yang lebih bertanggung jawab gitu ya. 90% dari bagian upper terbuat dari recycle. Pewarnaannya sendiri, ini warna birunya ini menggunakan proses pewarnaan yang lebih ramah terhadap alam. Kayak gimana caranya jujur gue nggak tahu, nanti kalian cari tahu sendiri ya. Terus bio-based di bagian midsole, 20% dari material midsole-nya itu terbuat dari bahan yang bisa diurai kembali. Dan terakhir, more sustainable shoes, karena yang dimaksud dengan more sustainable shoes di sini adalah sepatu ini selain terbuat dari bahan yang recycled atau bisa didaur ulang dan juga pewarnaan yang lebih ramah terhadap alam, sepatu ini in terms of durability-nya juga tinggi. Jadi Asics tuh pengen kita menggunakan sepatu ini lebih lama dan juga lebih sering, jadi rotasi penggunaan atau enggak pembelian sepatu bisa berkurang. Itu yang dimaksud dengan sustainable-nya si Asics itu sendiri. Ada filosofi menarik dari proses desain si sepatu Asics Gel Nimbus 25 ini. Jadi si Asics tuh cerita mereka tuh berpaku sama Kaizen Craftsmanship. Kaizen Craftsmanship itu sendiri adalah keyakinan untuk bikin produk dan juga teknologi dalam sepatu ini yang mereka rasa tuh yang terbaik buat badan dan juga buat pikiran. Ini kan sekarang lagi zaman-zamannya mindfulness gitu ya. Kita harus lebih mindful terhadap kita lari, lebih aware terhadap badan. Dan gue rasa karena comfort yang disediakan sama sepatu ini
bagus banget atau tinggi banget. Jadi kita bisa mengurangi rasa khawatir kayak gue salah ngelangkah nih, gue heel strike, sakit kaki gue segala macam gitu. Jadi kita bisa fokus sama form kita, sama apa yang kita pikirin, sama apa yang kita rasain. Gue rasa sih mungkin seperti itu yang pengen mereka ceritain melalui sepatu ini. So, buat kalian yang udah pada nyoba Asics Gel Nimbus 25, atau kalian-kalian yang udah cukup setia di Asics Gel Nimbus seri-seri sebelumnya, atau kalian yang udah mulai seneng banget sih sama Maximum Cushion Shoes, menurut kalian gimana sama sepatu ini? Setuju atau enggak? Kalau misalkan ada hal yang kurang, baik kelebihan maupun kekurangan, jangan lupa drop di kolom komentar, nanti Dipta akan bantu bacain. Dipta. Segitu dulu, jangan lupa subscribe, biar kalian nggak ketinggalan info-info tentang produk baru, event baru, cara latihan, tips dan trik, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan juga turn on notifications Run Hood Mac. See ya!